Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semua, ketemu lagi di Puji-Puji Channel. Channel yang akan memberi informasi dan solusi untuk sahabat YouTube semua. Dalam kehidupan kita sehari-hari ini, sahabat YouTube, tentu untuk peralatan elektronik itu selalu kita gunakan. Namun, apakah peralatan elektronik tersebut memang sudah benar-benar hemat listrik? Karena ada beberapa peralatan elektronik dalam keseharian kita yang kita gunakan dalam rumah tangga kita, tentunya itu konsumsi listriknya cukup besar. Jadi kita harus punya trik untuk mengatasi hal tersebut agar tagihan listrik kita tidak jebol. Jadi bagaimana caranya? Selengkapnya simak di Puji-Puji Channel. Sahabat YouTube, tentunya untuk peralatan elektronik sangat membantu di setiap aktivitas kita sehari-hari. Namun, seperti yang sudah kita singgung di depan tadi, ada beberapa peralatan elektronik yang konsumsi listriknya cukup besar. Dan kita harus mengetahui cara agar konsumsi peralatan elektronik kita tidak membuat token kita jadi lebih cepat habis, tidak membuat tagihan listrik kita jadi bengkak. Dan kita langsung saja sahabat YouTube, untuk peralatan elektronik yang pertama, tentunya ini ada di setiap rumah kita, yaitu mesin cuci sahabat YouTube. Mesin cuci ini tentunya sangat membantu dalam keseharian kita sahabat YouTube. Jadi saat kita tengah istirahat di rumah, kita bisa mencuci tanpa menggunakan tenaga kita, yaitu dengan bantuan mesin cuci ini akan menjadikan pakaian kotor kita jadi bersih. Untuk mesin cuci ini sendiri sahabat YouTube, itu punya beberapa mode menyesuaikan dengan jenis pakaian yang akan kita cuci. Dan jangan salah, ketika kita menggunakan mode halus, itu justru akan mengkonsumsi daya listrik cukup besar dibanding dengan mode kuat. Mode halus yang kita gunakan biasanya untuk mencuci sweater dan yang lainnya, itu akan membuat pulsator kita jadi lebih sering berputar dan berbalik arah untuk pulsatornya. Jadi setiap putaran pulsator itu akan berhenti dan berbalik. Tentunya hal ini yang akan menjadikan konsumsi listrik lebih tinggi dibanding dengan mode pencucian kuat. Jadi untuk lebih hematnya, hindari untuk pencucian mode halus pada mesin cuci kita. Dan untuk berikutnya sahabat YouTube, yaitu lemari es atau kulkas. Lemari es ini sendiri sahabat YouTube yang ada di setiap rumah itu cukup besar untuk konsumsi listriknya. Apalagi untuk kulkas ini tentunya 24 jam non-stop, listrik tidak pernah kita cabut tentunya. Dan sebenarnya untuk kulkas ini sendiri sahabat YouTube, itu cara penyimpanan makanan itu sangat berpengaruh untuk konsumsi listrik pada kulkas ini. Jadi untuk sahabat YouTube yang ingin kulkasnya hemat, gunakan bagian bawah atau bagian pendinginan pada kulkas sahabat YouTube itu hanya 70%. Dan sisakan 30% untuk sirkulasi udara dingin untuk mempercepat proses pendinginan. Jadi ketika udara dingin tidak bisa bersirkulasi dengan normal, tentunya untuk kerja kompresor akan terus-menerus yang membuat konsumsi daya listrik pada kulkas akan semakin besar. Dan kita juga sudah unggah untuk penggunaan kulkas agar awet dan listrik tidak boros. Ada di video kami yang lain sahabat YouTube. Dan untuk peralatan elektronik yang berikutnya, yaitu rice cooker sahabat YouTube. Rice cooker ini biarpun bentuknya kecil, mungil,
tapi untuk penggunaan daya itu hampir sama dengan AC. Untuk rice cooker ini bisa mengkonsumsi listrik 1 kW dalam jangka waktu 1 jam. Dan untuk trik agar rice cooker ini tidak mengkonsumsi daya cukup besar, yaitu kita memasak nasi sebelumnya beras kita rendam selama kurang lebih 30 menit. Kita juga bisa menanak nasi dengan menggunakan air panas. Dan kedua cara ini akan cukup mengurangi konsumsi listrik pada rice cooker ini, sahabat YouTube. Dan untuk peralatan elektronik berikutnya, sahabat YouTube, yang konsumsi daya listriknya cukup besar, yaitu adalah air conditioner atau AC. Dimana AC ini akan sering kita nyalakan saat musim panas tiba. Dan pada daerah kita, yaitu daerah tropis, tentunya akan sangat sering menggunakan AC. Maka untuk penggunaan AC itu gunakan suhu pada 22 sampai 25 derajat. Jangan kita atur suhu temperatur ruangan pada 16, 18, 19 atau 20. Karena hal ini akan mengakibatkan kompresor pada outdoor AC itu akan nyala terus-menerus. Dan cara yang kedua, gunakan AC inverter, sahabat YouTube. Karena AC inverter itu untuk cara kerjanya itu sudah menggunakan rotari, bukan piston. Jadi sudah tidak ada angkatan seperti AC konvensional biasa. Kemudian sahabat YouTube, untuk membuat AC kita konsumsi listriknya tidak terlalu besar, sering-seringlah kita menservis AC kita. Jadi untuk AC yang dalam keadaan kotor tentunya akan semakin menghambat sirkulasi udara dingin yang dihasilkan oleh AC ini, sahabat YouTube. Makanya selalu rutin servis AC di rumah kita. Demikian sahabat YouTube untuk AC, tentang AC. Dan yang berikutnya peralatan elektronik dengan konsumsi daya listrik cukup besar. Yang berikutnya adalah water heater. Water heater memudahkan ketika kita mandi dengan air hangat tanpa perlu memasak air. Namun pada water heater ini konsumsi daya listriknya cukup besar, dimana untuk water heater itu bisa memakan daya 1 kW hanya dalam waktu 10 atau 20 menit. Jadi memanaskan air dengan water heater listrik dalam jangka waktu yang lama tentunya akan membuat tagihan listrik kita jadi lebih banyak. Pastikan untuk water heater yang sudah tidak dipakai lama dimatikan saja. Ada pilihan lain, yaitu kita bisa menggunakan water heater pemanas matahari atau juga water heater gas. Dan pada era sekarang untuk water heater itu juga sudah ada banyak pilihan tipe, dimana untuk water heater bisa kita atur untuk wattnya. Ada yang 1000 watt, ada juga 350 watt. Jadi kita bisa sesuaikan sesuai dengan kWh meter yang ada pada rumah kita, sahabat YouTube. Baik sahabat YouTube, untuk peralatan elektronik berikutnya, peralatan elektronik yang sering kita gunakan namun konsumsi listriknya cukup besar, yang terakhir itu adalah microwave. Memang karena microwave ini daya listriknya cukup besar, jadi tidak semua rumah sudah menggunakannya. Tapi tidak ada salahnya jika kita tahu bagaimana trik cara menggunakan microwave agar tidak terlalu besar dalam konsumsi listriknya. Prinsip kerja dari microwave itu adalah memanaskan
kandungan air yang tersimpan pada makanan. Maka ketika makanan yang akan kita panaskan menggunakan microwave itu jika terlampau kering, kita bisa memercikan sedikit air pada makanan yang akan kita panaskan. Kita juga bisa menutup makanan tersebut agar proses pemanasan lebih singkat. Konsumsi listrik tentunya tidak akan terlalu besar. Demikian sahabat YouTube untuk informasi tentang barang elektronik yang konsumsi listriknya terlalu besar, tapi kita bisa mengakalinya hingga membuat konsumsi listrik barang elektronik yang kita gunakan jadi lebih irit. Terima kasih untuk semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji-puji channel.